Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isni Khairunisa, NIM 1806448. Saya dari kelas 3B PG PAUD UPI Kampus Tasikmalaya. Dalam video kali ini, saya akan sedikit memaparkan materi mengenai variasi perkembangan, pengaruh sosiokultural, dan kesulitan dalam matematika. Di sini ada 2 poin penting yang akan saya bahas, yaitu pertama, variasi perkembangan pengaruh sosiokultural dan kesulitan dalam matematika. Yang kedua, perbedaan kompetensi matematika anak. Usia dini merupakan periode awal yang paling penting dan mendasar sepanjang rentang pertumbuhan serta perkembangan kehidupan manusia. Masa ini ditandai oleh berbagai periode penting yang fundamental dalam kehidupan anak selanjutnya sampai periode akhir perkembangannya. Salah satu periode yang menjadi tanda masa usia dini adalah periode keemasan. Banyak konsep dan fakta yang ditemukan memberikan penjelasan periode keemasan pada masa usia dini, yaitu masa semua potensi anak berkembang paling cepat. Dampak dari tidak terstimulasinya berbagai potensi saat usia emas akan menghambat tahap perkembangan anak berikutnya. Jadi, usia emas hanya sekali dan tidak dapat diulangi lagi. Untuk mengembangkan pola pikir dan kepribadian anak, sangat ditentukan oleh proses pembelajaran yang diberikan oleh orang tua sejak anak-anak masih berusia prasekolah 0 hingga 6 tahun. Pengalaman yang diterima oleh anak-anak melalui proses pembelajaran lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan kelompok bermain dan taman kanak-kanak merupakan hal yang sangat penting dan menentukan bagi pengembangan anak. Selanjutnya, teori perkembangan sosiokultural Vygotsky. Studi fokus pada hubungan antara manusia dan konteks sosial budaya di mana mereka berperan dan saling berinteraksi dalam berbagai pengalaman atau pengetahuan. Oleh karena itu, teori Vygotsky yang dikenal dengan teori perkembangan sosiokultural menekankan pada interaksi sosial dan budaya dalam kaitannya dengan perkembangan kognitif. Kemajuan perkembangan kognitif anak diperoleh sebagai hasil interaksi sosial dengan orang lain. Orang lain di sini tidak hanya selalu orang tua, melainkan bisa orang dewasa lain atau bahkan teman sebaya yang lebih memahami tentang sesuatu hal. Matematika adalah suatu pengetahuan yang mampu mengembangkan kemampuan berpikir anak. Nah, pembelajaran matematika merupakan cabang mata pelajaran yang mencakupannya sangat luas dan bukan hanya bisa berhitung, tetapi juga mencakup kompetensi yang menjadikan anak tersebut memahami dan mengerti tentang konsep matematika. Untuk pendidikan matematika dapat diberikan pada anak tingkat usia dini dengan metode learning by playing atau belajar sambil bermain. Karena dengan bermain, anak akan mendapat kesempatan bereksplorasi, bereksperimen, dan dengan bebas mengekspresikan dirinya. Dengan bermain, tanpa sengaja, anak akan memahami konsep-konsep matematika tertentu dan melihat adanya hubungan antara suatu benda dan yang lainnya. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak sering mengalami kesulitan dalam berhitung, sekalipun itu tentang penjumlahan dan pengurangan yang dapat dikategorikan mudah dan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Konsep belajar yang menyenangkan sangat penting untuk menunjang pemahaman anak. Nah, hal ini bisa diterapkan melalui permainan, bernyanyi, kegiatan di luar ruangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perbedaan kompetensi matematika anak. Yang pertama, status sosial ekonomi, dan yang kedua, gender. Untuk ras dan etnis, serta pembelajaran bahasa Inggris akan dijelaskan oleh teman saya pada video selanjutnya. Faktor sosial utama yang terkait dengan perbedaan rata-rata sistematis dalam kinerja matematika anak yang pertama yaitu status sosial ekonomi. Pada kenyataannya, tidak semua orang mendapat kesempatan yang sama untuk menyelesaikan pendidikan formalnya ke tingkat yang lebih tinggi, karena kondisi sosial mereka berbeda-beda. Keadaan ekonomi orang tua erat hubungannya dengan kesempatan anak untuk menikmati pendidikan. Dalam melaksanakan pendidikan, diperlukan berbagai sarana dan prasarana serta biaya yang cukup. Keterampilan
Matematika, anak muda dari keluarga berpenghasilan rendah jauh di belakang mereka yang berpenghasilan menengah. Status sosial ekonomi seseorang tentu mempunyai peranan terhadap perkembangan anak-anaknya. Keluarga yang mempunyai status sosial ekonomi yang baik tentu akan memberi perhatian yang baik pula pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan akan memikirkan masa depan anak-anaknya. Menurut Sugihartono, menyatakan status sosial ekonomi orang tua meliputi tingkat pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, serta penghasilan orang tua. Keluarga yang memiliki status sosial ekonomi kurang mampu akan cenderung untuk memikirkan bagaimana pemenuhan kebutuhan pokok, sehingga perhatian untuk meningkatkan pendidikan anak juga kurang. Kondisi status sosial ekonomi orang tua merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi belajar. Cara orang tua mendidik anaknya besar pengaruhnya terhadap prestasi belajar anak. Selanjutnya, yang kedua yaitu gender. Hasil dan pendapat bervariasi mengenai perbedaan gender dalam matematika awal. Beberapa penelitian tidak mengungkapkan perbedaan gender dalam kinerja matematika. Menurut McCabe dan Jacqueline mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan kemampuan, yaitu perempuan mempunyai kemampuan verbal lebih tinggi dan anak laki-laki lebih unggul dalam kemampuan visual, spasial, dan matematika. Beberapa peneliti percaya bahwa pengaruh faktor gender dalam matematika adalah karena adanya perbedaan biologis dalam otak laki-laki dan perempuan yang diketahui melalui observasi, bahwa anak perempuan secara umum lebih unggul dalam bidang bahasa dan menulis, sedangkan anak laki-laki lebih unggul dalam bidang matematika karena kemampuan ruangnya yang lebih baik. Akibatnya, perbedaan gender dalam matematika cukup sulit diubah. Namun di sisi lain, berbagai kajian menyatakan bahwa tidak ada peran gender laki-laki atau perempuan yang saling mengungguli dalam matematika. Dan pada akhirnya, perempuan bisa lebih unggul dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan matematika. Karena anak laki-laki dan perempuan adalah berbeda, dan sebagai akibatnya muncul perbedaan tentang cara belajar mereka. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.